tabungan perumahan rakyat itu atau tapera bagus ya, karena kita kan butuh rumah. Nah, yang jadi persoalan adalah program yang sebenarnya bagus, tapi dalam pelaksanaannya menimbulkan beban dan kecenderungan korupsi terhadap program ini, maka buruh, serikat-serikat buruh, KSPI termasuk di dalamnya menolak untuk dijalankan. Ada beberapa alasan. Yang pertama, harus ada kepastian bahwa kalau nanti dia pensiun atau memasuki usia PHK, dapat rumah nggak? Bukan dapat tabungan. Bahwa jangan-jangan ini hanya pengumpulan dana saja ini kan. Mencari dana murah untuk ya alasan pembangunan dan lain-lain. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Ya, program tabungan perumahan rakyat itu atau tapera bagus ya, karena kita kan butuh rumah, sandang, pangan, papan ya. Di mana dalam konstitusi juga sudah jelas negara mempersiapkan penyediaan rumah yang sehat, murah, dan terjangkau harganya. Dan ini penekanannya adalah tanggung jawab negara. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika PP nomor 21 tahun 2024 ini dikeluarkan, tanggung jawab negara itu dialihkan kepada pemberi kerja dan pekerja atau buruh. Buruh bayar 2,5% iurannya dan pengusaha 0,5%. Terus tanggung jawab negara di mana? Negara nggak bayar iuran. Negara tidak ikut terlibat dalam penyediaan dana untuk ketersediaan rumah. Yang sebagaimana kalau di BPJS Kesehatan kita kenal dengan penerima bantuan iuran, ada kontribusi negara, pemerintah dalam hal ini untuk menjalankan program jaminan kesehatan. Nah, tanggung jawab negara diabaikan, diserahkan pada masyarakat sipil, uangnya dikelola oleh negara. Dalam hal ini oleh pemerintah, kementerian. Sedangkan BPJS Kesehatan saja sebagai analogi pembanding, itu dikelola oleh Badan Wali Amanah atau BPJS. Nah, dengan demikian, ada beberapa alasan yang program yang sebenarnya bagus, tapi dalam pelaksanaannya menimbulkan beban dan kecenderungan korupsi terhadap program ini, maka buruh, serikat-serikat buruh, KSPI termasuk di dalamnya menolak untuk dijalankan. Ada beberapa alasan. Yang pertama, ketidakpastian untuk mendapatkan rumah. Namanya kan program tapera. Dia kan tabungan sosial ya sebenarnya. Misal gaji rata-rata sekarang ya di Indonesia 3,5 juta rupiah per bulan. Kalau dia 3%, berarti kan sekitar 105.000 rupiah per bulan. Tahun dikalikan 12 berarti sekitar 1.260.000 rupiah. Katakanlah untuk menuju pensiun peserta tapera itu 10 sampai 20 tahun. Kalau 10 tahun kan berarti cuma 12,6 juta rupiah. Kalau 20 tahun sekitar 25,2 juta rupiah. Mana ada rumah seharga tersebut? Judulnya tabungan perumahan rakyat. Tapi orang ikut program tapera tidak bisa beli rumah. Jadi ini kan tidak sesuai dengan kepastian untuk mendapatkan rumah tersebut. Yang kedua, tadi saya sampaikan, pemerintah yang mewakili negara tidak mengiur, tapi dikelola oleh pemerintah. Sama kayak jaminan hari tua. Buruh membayar 2,7% iuran, pengusaha, kawan-kawan pengusaha membayar 3% iuran. Pemerintah tidak mengiur. Maka kan tidak ada campur tangan pemerintah untuk mengelola uang jaminan hari tua, tapi dikelola oleh satu badan yang namanya BPJS, yang wali amanah, bukan pemerintah, bukan Perum, bukan BUMN. Dia badan hukum publik. Nah, ini tapera kan kira-kira hampir sama. 0,5% dibayar oleh pengusaha, 2,5% dibayar oleh buruh. Nah, yang ngelola pemerintah. Maka tanggung jawab negara tidak ada, tidak ikut mengiur. Kalau begitu, buat apa pemerintah? Pak Said Iqbal. Ya, Pak Said Iqbal, jadi ini persoalannya harusnya pemerintah ada kontribusinya dalam iuran itu maksudnya, atau ini yang dipermasalahkan hanya soal pengelolanya, kan kalau pengelolanya ada BP Tapera kalau tidak salah itu.
Ya, BP Tapera itu kan pemerintah. Oh. Sama nanti akan terjadi yang ketiga yang saya bilang korupsi. Asabri, Taspen, Jiwasraya. Itu korupsinya kan gila-gilaan kan. Nah, oleh karena itu bukan hanya masalah pengelolaan, bukan hanya masalah iuran. Yang paling terpenting adalah pemerintah bertanggung jawab menyediakan rumah yang layak, sehat, dan harga terjangkau. Dengan demikian, kalau memang Tapera ingin dijalankan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Satu, daya beli masyarakatnya ditingkatkan dulu, termasuk buruh. Sekarang kan, kalau dalam catatan Serikat Buruh dengan upah yang sekarang hampir beberapa tahun tidak naik di beberapa kota industri, itu turun 30%. Litbangnya KSP udah ngukur turun 30%. Dan tiba-tiba dipotong lagi nanti menjadi 2,5%. Ini akan memberatkan dan membebani buruh. Di samping ada potongan-potongan iuran yang lain, termasuk pajak PPh 21 maupun pajak PPN kalau dia membeli barang dan sebagainya. Yang kedua, harus ada kepastian bahwa kalau nanti dia pensiun atau memasuki usia PHK, dapat rumah nggak? Bukan dapat tabungan. Kalau buat dapat tabungan, buat apa? Dia harus dipotong iurannya, hanya membebani. Nah, kemudian juga harus bisa dipastikan bahwa negara ikut mengiur. Kalau negara sudah siap untuk mengiur melalui APBN, kemudian kemampuan buruh dan dunia usaha juga sudah pulih, baru disitulah program Tapera bisa kita jalankan secara bersama-sama. Tidak sekarang dipaksakan di tengah daya beli yang turun, tidak ada kepastian dapat rumah kalau ikut programnya, terbebani karena iurannya dan pengelolanya yang kita ragu kalau bukan dia adalah wali amanah seperti kira-kira BPJS. Ya, dan pemerintah pun tidak ikut mengiur di situ ya. Tidak ikut mengiur. Tidak ikut. Harusnya ada melalui Harusnya APBN ada. dan APBD. Oke, baik, saya lihat sudut pandang dari pengusaha. Pak Anton, bagaimana tanggapannya? Mas Indra, jadi kali ini saya atau kami Apindo juga sependapat dengan Mas Iqbal. Artinya bahwa kita menolak dengan alasan itu, tapi saya ingin menambahkan hal yang lebih prinsipil. Yaitu? Pertama, ini kan wajah baru dari Bappertarum. Artinya ini jadi dibikin untuk ASN, gagal lantas menjadi undang-undang, menjadi Tapera yang melibatkan seluruh rakyat. Ya, itu satu. Jadi sudah gagal, sekarang dihidupkan kembali dengan wilayah yang lebih luas. Kedua, kalau kita lihat dari segi amanat undang-undang atau konstitusi, pemerintah wajib menyiapkan perumahan untuk rakyatnya. Jadi jangan dialihkan kepada masyarakat, apalagi pekerja. Bobotnya kan lebih berat ke pekerja sekarang. Nah, hal yang mendasar lain itu adalah sejak ditentukannya undang-undang sistem jaminan sosial, jadi semua yang masuk jaminan sosial menjadi terintegrasi dengan SJSN. Pertanyaannya, apakah perumahan ini atau Tapera ini masuk menjadi bagian dari jaminan sosial atau apa? Kalau jaminan sosial artinya dengan tidak masuk di dalam sistem SJSN dan tidak melibatkan, mereka juga tidak tahu. Ini artinya sejak reformasi kan kita sepakat supaya tata kelola bernegara ini kan diatur dengan benar. Betul. Nah, kedua, kalau ini memang menjadi tabungan, saya mungkin harus minta akuntabel ya. Apa ada tabungan yang bisa dipaksakan? Ini kan gitu. Dipaksakan orang menabung. Nah, menunjuk yang dikatakan Mas Iqbal tadi, kalau dia menabung pun dengan menabungnya tanggung, tidak bisa dia beli rumah, ini kan apa wajar. Dan yang lebih dari segi berkeadilan ini yang saya sorot adalah karena pekerja membayar lebih banyak, 2,5%, dan pengusaha kena 0,5%. Dan jangan lupa, dari segi jaminan sosial, pekerja sekarang sudah membayar 1% jaminan kesehatan, 2% hari tua, 1% jaminan pensiun, total 4%. Kalau ditambah 2,5% menjadi 6,5% dari upah. Tapi yang persoalan, kalau kita lihat bahwa banyak keluhan dari buruh bahwa pendapatan mereka juga kurang, tidak cukup, dan lain-lain. Apakah berkeadilan? Mereka ini harus menanggung perumahan dari orang yang lebih tidak mampu, karena istilahnya kan subsidi silang. Yeah.
ini yang dirasakan hal-hal ini yang di samping teknis yang dijelaskan tadi. Tapi saya merasa ini ada sesuatu yang mesti diluruskan dulu. Mana ada di dunia ini Pak Peter, menabung itu wajib itu kan, diwajibkan dan dipaksa oleh negara. Nah, kenapa mau dipaksakan? Ini kan jadi sehingga timbul pertanyaan, apakah memang tujuannya adalah perumahan untuk rakyat atau untuk pekerja? Sebab bagi pekerja yang sudah punya rumah juga harus membantu pekerja lain yang belum punya rumah. Kok masih nanggung itu? Tadi Pak Anton masih nanggung. Apa kan ada pertanyaan tadi, apakah ini untuk pekerjaan rakyat atau apa itu maksudnya Pak? Yang kita tunggu dari Pak Anton. Nah, itu mungkin Pak Peter jawab, tapi mungkin saya tambah dikit bahwa jangan-jangan ini hanya pengumpulan dana saja ini kan. Mencari dana murah untuk ya alasan pembangunan dan lain-lain. Dan jangan lupa masalah trust. Masyarakat juga kan sekarang pusing juga yang dikatakan Mas Iqbal tadi, masalah Sabri, masalah Taspen, masalah Jiwasraya, dan lain-lain. Dan kembali lagi, kalau Bapetarum juga tidak sukses, kenapa diganti baju dan skopnya lebih luas lagi? Jadi kalau menurut saya ya sudahlah, yang fungsi Bapetarum itu diperkuat, ya sudah untuk ASN saja kan.